Nah, oke teman-teman, masih bersama gue Dia dan salah satu narasumber pertama kita yaitu Ipat. Nah, kita tadi kan udah bahas soal eksistensi apa ya? Iya benar. Kita nggak bakalan kalah seru lagi, kita bakalan bahas soal kuliah sekedar formalitas. Jadi ada hubungannya antara eksistensi dengan kuliah sekedar formalitas. Tapi kalau menurut Ipat nih, kuliah sekedar formalitas itu apa sih? Kalau menurut gue kuliah sekedar formalitas tuh kayak gue ngejalanin nih bukan yang pengen gue jalanin, ngerti gak sih? Jadi gue cuman kayak disuruh sama orang tua gue buat kuliah. Jadi ya udah gue kuliah, gue datang ke kampus, duduk, selesai dosen ngasih pembelajaran, abis itu gue balik. Jadi gue nggak dapet nih apa sih yang gue pelajarin di kuliah gue. Jujur gue semester 1 semester 2 gue kayak gitu, cuman buat formalitas aja. Yang penting tuh gue mahasiswa gitu. Tapi semakin lo bertambah semester lo, semakin temen-temen lo banyak, lingkungan lo bagus gitu. Jadi kita semakin tahu nih kuliah tuh lo mau ngapain di sini. Nggak cuma Butuh sekedar apa dengerin gitu ya? ocehan dosen. Iya. Benar-benar. Cuma sekedar dengerin omongan dosen gitu. Mahasiswa kan besar artinya. Iya benar. Nah, berarti IPA sendiri sempat ngalamin keterpaksaan berarti ya sebelumnya ya di semester 1-2. Tapi setelah itu sadar ternyata kuliah tuh seperti ini. Ternyata kita tuh butuh kuliah gitu-gitu segala macam. Jadi bukan paksaan juga sih. Jadi sebenarnya gue masih pengen main. Nah, gue nih dan kalau jurusan sih gue nggak pilihin ya, gue pilih sendiri. Tapi gue masih pikiran gue tuh masih SMA banget, masih anak SMA banget ya, masih pengen main. Nah, makanya gue semester 1 semester 2 itu gue cuman kuliah, cuman ya udah kayak gue cuman duduk di kelas, selesai kelas udah gue nggak inget tuh apaan yang diajarin sama dosen. Terus gue mau ngapain nanti, gue masih belum kepikiran ke sana gitu. Tapi kan biasanya kita temui hal itu bukan dari diri kita. Bahkan gue dulu juga pernah nih waktu semester 1 itu kayak ngerasa ini benar nggak sih di passion gue gitu-gitu segala macam. Jadi kayak kuliah mungkin karena semester 1 kali ya, jadinya masih awal-awal gitu ke bawah masih SMA labil, gitu kali masih ya. labil kita. Masih labil, benar. Nah terus jadi kan kadang ada nih dari lingkungan kita sendiri itu kayak misalnya dia labil tapi sampai semester 6 bahkan itu berdampak kepada pekerjaannya mereka, jadi nggak sesuai sama jurusan mereka. Itu kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih itu sama aja dia kayak salah jurusan ya atau gimana tuh? Ya kan? Iya. Kalau menurut gue sih nanti kita kerja itu bakal dimulai itu dari nol. Jadi jurusan kalau nggak sesuai jurusan pun sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut gue ya. Karena gue kan sambil part time nih. Gue part time ini beda sama patut dicontoh ya gue. Asik. Walaupun suka mabuk tapi pakai duit sendiri nih, mohon maaf. Iya, gak apa-apa. Pakai uang sendiri kan penting gitu. Iya, dari hasil kerja gue cari duit setengah mati, ngabisinnya setengah sadar. Pusing gue. Oke. Iya, jadi tuh menurut gue kalau kuliah salah jurusan tuh it's okay aja. Tapi kalau bisa jangan sampai, kalau lu masih SMA, lu masih SMP, lebih baik lo pikirin sih matang-matang lo pengen di jurusan apa, passion lo apa, kayak gitu sih. Jadi kayak dari SMA tuh harus udah tahu dulu ini gimana sih, ini gue jurusannya apa sih, passion gue apa sih. Jadi pas nanti kuliah gak salah jurusan gitu ya. Iya benar kayak gitu. Ya bagus banget tuh buat teman-teman di sini pendengar, mungkin bisa ikutin nih kata Ipat gitu. Apalagi Ipat tadi kan sebagai part time juga ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kuliah hanya formalitas itu sebenarnya berdampak nggak sih kepada milenial nanti ke depannya? Kalau menurut Ipat? Kalau menurut gue berdampak sih. Jangan sampai lu kuliah tuh cuma buat formalitas, karena sayang banget. Kuliah tuh 100 juta, 200 juta, nggak ada yang murah. Mana ada kuliah murah sekarang ya kan? Benar. Kecuali kalau dia beruntung dan pintar ya. Nah itu kalau beruntung. Gak mungkin sih. Tapi ada nih soal kuliah jadi formalitas. Yang penting kuliah, kadang kan ada yang penting kuliah, gue kuliah terus pulang, kuliah lagi pulang, udah kayak gitu doang kerjanya. Tapi ada yang kayak dia kuliah terus foto, yang penting pakai alma mater. Terus kalau menurut Ipa tuh gimana? Terus pakai alma mater foto terus upload ke media sosialnya dia, nih gue lagi kuliah, nanti abis lulus nih gue udah dapet gelar gitu. Jadi dia itu menurut Ipa gimana?
itu mahasiswa bagian mana ya? Kok bodoh gitu, kok bodoh kayak gitu, buat apa? Masuk lagi tadi nggak sih berhubungan banget sama eksistensi yang tadi? Iya, demi gitu. eksistensi itu. Bener. Lo kuliah cuman ya udah gue kuliah nih, gue pengen ngasih tau ke orang nih loh kampus gue ini, nih loh almet gue, kayak gitulah ya kan, pengen Iya. Kayak bangga, tapi di perkuliahan nihil pulang pergi doang gitu, nihil gitu. nggak ada karyanya. Itu kayaknya banyak deh gue temuin di lingkungan gue ya, tapi bukan temen gue, tapi di lingkungan kampus gue itu banyak banget kayak gitu. Buat apa? Cuman pengen negur juga, ya udah duit lo ini yang rugi lo, yang kebuang duit lo, jadi ya udah. Iya benar. Iya, kalau gue sih cuman kesel aja amat gitu ya, cuek aja gitu ya. Iya cuek, tapi gue kesel, jujur gue kesel kayak ngapain lu upload kayak gitu, apa yang mau dibanggain kampus lo, lu mau ngapain banggain kampus lo kalau lo sebagai mahasiswanya tuh lu nggak menghasilkan karya apapun di sana, lu siapa, lu nggak ada dikenal, lu nggak ada nama, lu tuh nggak ada di kampus, nggak ada gitu, cuma di sosmed. Jadi kayak sekedar formalitas di media sosial gitu ya? Iya, cuma bener. doang. Tapi kalau menurut Ipat sendiri nih, fenomena salah jurusan atau misalnya kuliah hanya formalitas itu sebenarnya didasari dari apa sih? Kalau apa tadi pertanyaannya? Formalitas. Oke, kalau misalnya menurut Ipat sendiri nih, fenomena salah jurusan atau kuliah hanya formalitas itu biasanya didasari dari apa gitu? Kira-kira kalau menurut Ipat? Kalau menurut gue, salah jurusan itu yang paling didasarin itu dari persuruhan orang tua. Ya kan, karena iya benar. Ya kan, karena tuh kita pas mau daftar kuliah nih, terus gue masih SMA kan, masih kayak gue pengen jurusan apa ya, terus misalnya gue udah ada bayangan nih, gue pengen ngambil sastra, gue bilang lah sama orang tua gue misalnya, aku pengen ngambil jurusan sastra. Nanti orang tua gue bilang, ngapain di sastra, nanti mau kerja jadi apa, udahlah mendingan dokter aja atau hukum aja. Nah akhirnya mau nggak, padahal bukan passionnya gitu ya? Iya, padahal bukan passion gue. Nah makanya itu karena terpaksa gue ngambil jurusan, misalnya gue ambil jurusan kedokteran karena disuruh sama orang tua gue. Nanti di tengah jalan gue nggak tahu nih mau ngapain, gue lebih kelihatan bego dibanding temen-temen gue yang lain ya kan, jadi kayak ngapain ya kan? Cuman buat eksistensi, semua buat formalitas. Nah terakhir nih Pat nih, boleh dong kasih saran buat generasi milenial soal yang tadi kita tadi udah bahas, kayak soal eksistensi, terus kuliah sekedar formalitas, terus buat generasi milenial yang lainnya. Boleh dong kasih saran, seperti apa sih seharusnya gitu? Oke, jadi gini, saran dari gue, ya emang gue siapa Bray? Saran. Sama-sama kita generasi milenial gitu. Oke, sama kita generasi milenial nih. Jadi yang pernah gue alamin dulu kuliah sebagai formalitas, dulu awal-awal semester 1, semester 2, itu lagi masa-masa labilnya, itu masih oke, ya udah, lu jalanin dulu aja, lu mau kemana nantinya. Tapi kalau lu pelajarin lebih dalam tentang kuliahan lo serius gitu, ini kuliah gue nih apa sih sebenarnya, tentang apa, terus lu lebih banyakin diskusi sama orang-orang yang paham gitu, yang deket sama lo atau sama senior lo brainstorming kayak gitu kan, kayak itu kan lebih, kalau kayak gitu sih bisa ngubah mindset lo yang tadinya udahlah gue kuliah cuman formalitas doang kok, cuman eksistensi doang kok, itu bakal bisa ngerubah sih mindset lo jadi lebih bagus lagi, lebih bisa memahamin makna kuliah lo yang sekarang tuh gimana gitu kan. Terus jangan, buat kalian para milenial, jangan ngelakuin hal-hal yang bodoh, kayak misalnya udahlah cukup, paham lah ya kan, hal bodoh. Oke. Gitu lah pokoknya. Tinggal ambil cari positifnya, terus gimana, pikirin secara matang-matang harus seperti apa gitu ya. Iya, benar. Oke, Ipat, mungkin kita bakal lanjut nanti. Yuk tetap pantengin podcast kita. Coming up next. Maksudnya udah nggak bisa kasih tahu pakai mulut, jangan sampai kita ngasih taunya pakai cara yang lain gitu, makanya gue cabut aja. Oh iya benar-benar, pokoknya jangan ada kekasaran gitu lah ya. Enggak, kita kan kawan bukan lawan.